Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya dari kisah Ditumbalkan Majikan yang dituliskan oleh Resti Anjayani, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Aku terkejut, tiba-tiba ada air yang membasahi wajahku yang sedang terlelap tidur. Aku langsung mengucek mataku. Kulihat Bu Rima sudah berdiri tegak di sampingku dengan membawa sebuah gayung di tangannya yang digunakan untuk membawa air dan menyiram wajahku. "Hei, bangun!" bentak Bu Rima. Aku langsung terberanjat bangun dari tempat tidurku. Dasar perempuan tidak tahu diri, sudah banyak melanggar aturan. Sekarang jam segini kamu masih enak-enakan tidur. Jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Ternyata aku bangun kesiangan. Kurasa tubuhku demam dan sedikit pusing. Maaf Bu, saya... Belum sempat aku memberi alasan, Bu Rima sudah datang mendorong tubuhku hingga jatuh ke lantai. Au! Jangan banyak alasan. Kamu sudah berani melawan saya. Sekarang rasakan akibatnya. Bu Rima menjambak rambutku dan menariknya. Sakit Bu, ampun. Mah, lepasin Ayu mah, teriak Aldo. Aldo langsung menghampiri dan melepaskanku dari cengkraman Bu Rima. Aldo, kamu kenapa sih? Semalam kalian kenapa ada di kamar berduaan? Dan kenapa semalam kamu membebaskan dia dari kurungan? Bu Rima mencerca Aldo dengan banyak pertanyaan. Aldo suka mah sama dia. Aldo mau menikah sama dia, kata Aldo dengan tegas. Apa? Bu Rima seperti syok mendengar perkataan Aldo. Iya mah, Aldo akan menikahi dia. Aldo semakin menegaskan. Aku juga seakan tidak percaya dengan apa yang aku dengar. Sepertinya dia memang sungguh-sungguh dengan perkataannya. Tidak, kamu mau menikahi seorang pembantu? Otak kamu ditaruh di mana Aldo? Kata Bu Rima dengan geram. Bu Rima langsung pergi meninggalkan kami berdua dan berteriak memanggil Pak Heri. Keadaan semakin runyam. Kenapa jadi begini? Saya takut Den, sebaiknya saya pergi saja dari sini, kataku. Tidak Ayu, kamu tidak usah takut. Selama saya masih hidup, saya bakalan terus menjaga kamu. Apapun yang terjadi, kamu tidak perlu khawatir, kata Aldo menenangkan. Entah semenjak kapan dia bisa menyukaiku. Padahal aku ini seorang pembantu. Sedangkan dia orang kaya yang bisa dengan mudahnya mendapatkan perempuan lain. Bu Rima dan Pak Heri datang dengan wajah penuh amarah. Apa benar yang mamah kamu katakan kalau kamu menyukai pembantu ini? Tanya Pak Heri. Iya Pak, Aldo akan menikahi Ayu apapun yang terjadi, kata Aldo. Ya sudah mah, biarkan saja Aldo menikah dengan dia, kata Pak Heri. Kami terperangah mendengar perkataan Pak Heri. Bu Rima langsung menatap tajam Pak Heri. Maksudnya apa bicara seperti itu? Kata Bu Rima. Ya biarkan saja kalau mau. Ya biarkan saja kalau maunya Aldo seperti itu. Lagian baguslah kalau dia menikahi pembantu ini. Karena kalau dia menikahi orang kaya bakalan repot. Masalah harta, tenang saja, harta kita kan tidak akan pernah habis, kata Pak Heri sambil tersenyum. Tapi Pak, belum sempat Bu Rima berkata, Pak Heri sudah memotong pembicaraannya. Sudah mah, biarkan saja. Kita butuh orang untuk meneruskan semua ritual kita, kata Pak Heri. Akhirnya Bu Rima setuju dengan perkataan Pak Heri. Entah apa yang sebenarnya mereka rencanakan. Aku tidak berdaya dengan keadaan yang menimpaku sekarang. Ya sudah, kita rundingkan dulu masalah ini berdua Pak, kata Bu Rima. Mereka pun pergi meninggalkan kami. Ayu, kamu tidak apa-apa kan?
cepat ganti baju kamu, nanti kamu masuk angin, kata Aldo. Aku mengangguk. Aku masih bingung kenapa semuanya malah jadi begini. Aku bingung apakah aku harus senang atau justru harus lebih waspada. Setelah selesai merapikan semuanya, aku kembali bekerja seperti biasa. Desas-desus mengenai hubunganku dengan Aldo ternyata diketahui oleh pembantu yang lainnya. Mungkin mereka menguping saat tadi aku dimarahi. "Yuk, apa bener kamu bakalan menikah sama Den Aldo?" tanya Yeni yang tiba-tiba saja menghampiriku saat aku menyapu lantai. "Kata siapa?" kataku pura-pura tidak tahu. "Aku tidak sengaja mendengar, kan kamarku dengan kamarmu berdekatan. Tapi aku mendengar saat kamu dimarahi oleh Bu Rima," kata Yeni penasaran. Aku bingung harus menjawab apa. Tiba-tiba saja Mbok Rukmini datang. "Nah Ayu itu dipanggil Bu Rima, disuruh datang ke kamarnya," kata Mbok Rukmini. Ada apa lagi? Aku langsung bergegas menuju kamar Bu Rima. Di sana sudah ada Aldo dan Pak Heri. "Saya memanggil kamu sama Aldo ke sini untuk mengatakan bahwa saya dan istri saya menyetujui kalian untuk menikah," kata Pak Heri. Wajah Aldo terlihat senang seketika, sementara aku masih bingung. 2 bulan lagi kalian akan menikah. Saya yang menentukan waktu dan tanggalnya, kata Bu Rima menimpali. Kenapa secepat itu? Dan kenapa mereka tiba-tiba menyetujui hubungan kami? Keanehan keluarga ini saja belum aku ungkap. Sebaiknya aku harus meminta penjelasan Aldo sebelum menikah mengenai keluarganya dengan sejelas mungkin dan mengenai semua ritual yang sering mereka katakan. Aku akan meminta penjelasan dari Aldo besok. Hari ini, aku harus meminta penjelasannya Aldo mengenai keluarganya. Pagi ini Bu Rima, Pak Heri dan Aldo tidak ada di rumah. Mereka sibuk dengan urusan dan pekerjaannya di luar. Aku memutuskan menunggu Aldo pulang untuk berbicara. "Puri, tumben sendiri. Eyang Laksmi kemana?" tanyaku pada Puri yang sedang makan cemilan di depan teras rumah. "Iya nih Yuk, Eyang lagi tidur siang, jadi aku bisa santai sebentar," kata Puri. "Oh ya sudah kalau gitu, aku mau lanjut ngelapin patung sama guci Bu Rima. Soalnya udah kelihatan mau berdebu," kataku. Yuk, aku mau nanya dong," kata Puri menghentikan langkahku. "Mau nanya apa?" tanyaku. "Yuk, kamu beruntung banget ya bakalan menikah sama Den Aldo," kata Puri. Aku hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Ternyata rencana pernikahanku sudah diketahui. Pekerjaanku membersihkan rumah sudah selesai. Tak terasa waktu sudah sore. Pasti sebentar lagi Aldo pulang. Aku menunggunya di teras rumah sambil menemani Yeni yang sedang menyuapi Dava. Akhirnya orang yang aku tunggu-tunggu datang juga. Setelah memarkirkan kendaraannya, dia datang lalu melihatku dan tersenyum. "Cie, lihat tuh siapa yang datang," kata Yeni menggodaku. Aldo menghampiri kami lalu menggendong adiknya Dava. Sebenarnya aku jadi canggung berada di dekatnya. "Saya mau ganti baju dulu ya, titip dulu Dava, nanti saya balik lagi," kata Aldo kepada Yeni. Aldo pun masuk ke dalam rumah. "Sekarang Den Aldo berubah ya, udah sedingin dan secuek waktu pertama kesini," kata Yeni. Aku hanya tersenyum lalu masuk ke dalam rumah untuk mengejar Aldo. "Den, tunggu." "Iya, ada apa Yuk?" kata Aldo. "Sebenarnya ada yang mau saya bicarakan, tapi tidak di sini," kataku memberanikan diri. Aku tidak ingin bicara di sini karena takut ketahuan Bu Rima, apalagi yang akan aku tanyakan menyangkut tentang keluarganya. "Boleh, kita bicara di kafe saja ya, sekalian makan. Kebetulan saya belum makan," kata Aldo menyetujui permintaanku. Akhirnya kami pergi menuju sebuah kafe. Ini pertama kali aku pergi keluar rumah. Sebelumnya, kami memang tidak pernah keluar. Akses kami untuk keluar rumah benar-benar ditutup kecuali untuk keperluan lain, ya seperti menemani Bu Rima. Tibalah kami di sebuah kafe. Aku sengaja meminta Aldo memilih kafe yang tidak terlalu ramai
karena akan membicarakan hal penting. Setelah pesanan makanan datang, kami makan terlebih dahulu karena Aldo baru pulang bekerja dan belum sempat makan. Oh iya yuk, kamu jangan panggil saya Den Aldo lagi, karena sebentar lagi kamu bakalan jadi istri saya, kata Aldo. Kalau sekarang gak enak sama pembantu yang lain, Den. Nanti saja kalau sudah menikah. Memangnya Den Aldo yakin mau menikah dengan saya? Tanyaku yang masih tidak percaya. Saya yakin yuk, kamu tidak percaya? Tanya Aldo. Bukannya begitu, Den. Saya kan baru bekerja di rumah Den Aldo kurang lebih sekitar 4 bulanan. Kok bisa Den Aldo mau menikahi pembantu seperti saya dengan perkenalan yang begitu cepat? Kamu tidak usah ragu, yuk. Sebenarnya diam-diam saya sering memperhatikanmu, dan entah kenapa perasaan itu timbul begitu saja. Sekali lagi saya tekankan, saya tidak memandang status sosial. Apa kamu tidak mau menikah dengan saya? Tanya Aldo. Maaf, bukannya begitu, Den. Tapi saya rasa kita belum terlalu mengenal, apalagi Den Aldo juga belum mengenal keluarga saya, kataku. Saya mengerti. Nanti 2 minggu lagi saya dan keluarga saya pasti bakalan datang ke rumah kamu untuk meminta persetujuan sekaligus saling mengenal, kata Aldo. Aku bingung. Bagaimana aku harus mengungkapkan bahwa aku ingin mengetahui lebih banyak mengenai keluarga Aldo yang menurutku aneh. Sebelumnya maaf kalau saya lancang. Sebenarnya saya mau bertanya mengenai ritual yang sering dibicarakan oleh keluarga Den Aldo. Sebenarnya maksudnya apa dan tujuannya untuk apa? Kataku. Aldo terlihat bingung menanggapi pertanyaanku ini. Apa kamu tidak akan meninggalkan saya kalau saya jujur? Kata Aldo. Tentu saja Dan Aldo harus jujur, karena kalau sudah menikah tidak boleh ada yang ditutupi, kataku. Sebenarnya itu ritual untuk mendapatkan uang agar lebih banyak. Hah? Maksudnya? Agar mendapatkan uang lebih banyak bagaimana? Kataku semakin penasaran. Pesugihan, kata Aldo langsung menunduk. Ternyata dugaanku selama ini benar, bahwa keluarga Burima telah melakukan pesugihan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Haruskah aku membatalkan rencana pernikahanku dengan Aldo? Saya sebenarnya tidak ingin mengatakan ini kepada siapapun karena ini aib keluarga saya. Tapi lambat laun kamu pasti mengetahuinya, karena kamu bakalan jadi istri saya. Saya juga tidak setuju dengan cara yang dilakukan orang tua saya, bahkan saya membencinya, karena itu adalah dosa yang sangat besar. Saya janji saya tidak akan mengikuti jejak kedua orang tua saya. Selama ini saya mencari uang halal, bahkan selama ini saya bekerja di tempat orang lain, karena saya tidak ingin menyentuh uang orang tua saya. Saya harap kamu mengerti dan mau menerima saya, kata Aldo menjelaskan. Maaf Den, kalau saya banyak bertanya mengenai pembantu yang meninggal di rumah. Apa ada kaitannya dengan pesugihan tersebut? Terus terang, begitu banyak ketakutan dan pertanyaan di dalam diri saya. Saya harap Dan Aldo mau menjawab pertanyaan saya. Aldo hanya terdiam. Mungkin dia ragu menjawab pertanyaanku. Tolong jawab Den, agar semuanya jelas, kataku memohon. Iya, jawab Aldo singkat. Sepertinya dia terlihat sangat tertekan dengan pertanyaanku. Tapi inilah kesempatanku untuk bertanya dan menemukan jawaban yang selama ini aku cari. Berarti selama ini Rina, Siti, dan Andri telah ditumbalkan? Kataku dengan nada bicara sedikit tinggi. Iya, jawab Aldo tersirat di wajahnya penuh kesedihan dan ketakutan. Aku tidak menyangka, ternyata begitu banyak orang yang telah dikorbankan demi keserakahan manusia. Dalam 3 bulan terakhir sudah 3 pembantu yang meninggal, belum lagi beberapa tukang bangunan. Lalu siapa selanjutnya? Kenapa pesugihan ini begitu banyak memakan korban? Saya takut Den. Bagaimana kalau selanjutnya saya yang akan dikorbankan? Kataku ketakutan.
Sebenarnya pesugihan ini hanya memakan korban 1 orang setiap tahunnya. Tapi entah karena alasan apa, saya mendengar bahwa ayah saya harus menumbalkan 8 orang untuk tahun ini. Entahlah yuk, saya juga gak paham. Saya mendengar ibu saya mengatakan sudah 7 orang yang telah ditumbalkan. Tinggal 1 orang lagi. Entah siapa selanjutnya. Terus terang saja saya merasa hampir gila jika memikirkan tentang ini. Saya tidak tahu harus berbuat apa, kata Aldo. Cobalah Den Aldo cegah orang tua Den Aldo untuk melanjutkan pesugihan ini. Sudah banyak orang tidak berdosa yang jadi korban. Nggak semudah itu yuk. Persekutuan dengan iblis itu nggak akan bisa dilanggar. Kalaupun itu terjadi, maka nyawa kedua orang tua saya yang bakalan terancam. Saya tidak berdaya menghadapi semua ini. Kenapa iblis itu dengan mudahnya mengambil nyawa orang lain? Bahkan yang tidak ada sangkut pautnya dengan persekutuan itu. Saya tidak menyangka bahwa teman saya yang tidak bersalah harus jadi korban, kataku. Sebenarnya bukan orang lain saja, bahkan kedua adik saya telah jadi korban yuk. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Sekarang saya hanya ingin pergi dan menjalani kehidupan normal seperti orang lain, tanpa dikejar-kejar rasa bersalah. Pantas saja jiwa non Amel dan non Risa tidak tenang. Aku bingung harus bagaimana sekarang. Di satu sisi, aku takut. Tapi di sisi lain, aku juga tidak bisa meninggalkan Aldo begitu saja. Mungkin karena aku sudah mempunyai perasaan padanya. Kemudian Aldo menjelaskan lagi. Panjang ceritanya yuk. Dulu, keluargaku sangat miskin. Kami sering dicaci dan dihina, bahkan oleh keluarga sendiri. Ibuku hampir saja diancam dibunuh oleh rentenir karena tidak bisa membayar hutang. Penghasilan ayah sebagai tukang kuli bangunan yang tidak menentu hanya cukup untuk makan sehari-hari. Sementara kami rumah pun hanya mengontrak sampai terjadilah suatu kecelakaan. Ayah saya ditabrak oleh mobil ketika dia hendak pulang dan mengalami patah tulang yang harus segera dioperasi. Orang yang menabraknya melarikan diri, sehingga ibu saya meminjam uang kepada rentenir untuk biaya operasi. Karena kami tidak bisa membayar hutang dengan tepat waktu, bunganya semakin membesar, menyebabkan kami semakin sulit untuk membayarnya. Kami sudah mencoba meminjam kepada Tante Ratih, yaitu saudaranya ayah saya, tapi bukannya mendapatkan uang, justru hinaanlah yang kami dapatkan. Ayah yang sedang kalap waktu itu bertemu dengan Bagito. Bagito yang menyarankan ayahku untuk melakukan pesugihan. Bagito yang menemani ayahku menemui dukun paranormal, kuncen atau apalah namanya, saya tidak tahu. Awalnya, dukun pertama yang ditemui tidak bahas mengenai tumbal. Hanya ayah saya disuruh melakukan beberapa ritual. Tanpa disadari, justru adikku Amel yang menjadi korban. Pertama ayahku merasa bersalah dan menyesal ketika kehilangan Amel. Tapi karena usaha yang semakin berkembang pesat dan uang yang didapatkan semakin banyak, ayah dan ibuku justru semakin terlena dan terus melakukan pesugihan itu, kata Aldo. Lalu bagaimana kalau kita menikah nanti, Den? Saya takut pesugihan itu terus memakan korban tidak hanya saya, tapi juga anak-anak kita nanti, bahkan orang lain yang tidak bersalah. Saya juga tidak mau memakan uang haram, tanyaku. Yuk, setelah kita menikah nanti, saya akan membawa kamu pergi jauh dan memulai kehidupan baru kita dengan jalan yang benar. Saya akan bekerja mencari uang yang halal. Saya mohon jangan tinggalkan saya. Sudah lama saya menutup diri dari orang lain. Entah kenapa saya merasa kamu orang yang tepat untuk mendampingi saya, kata Aldo. Tapi Den, bagaimana dengan Bu Rima dan Pak Heri? Saya dengar bahwa kita harus meneruskan ritual yang mereka lakukan kalau sudah menikah. Saya tidak mau, Den, saya takut. Kita pura-pura aja dulu untuk menyetujuinya. Tapi nanti kalau kita sudah menikah,
Kita langsung kabur. Gimana? Saya mohon, percayalah pada saya. Saya berjanji tidak akan mengecewakanmu, karena saya juga tidak mau terjebak di lingkaran setan ini, kata Aldo meyakinkanku. Haruskah aku mempercayai ucapan Aldo, atau lebih baik aku kabur saja sendiri dari sekarang? Entahlah, aku jadi semakin bingung. Di bagian ini, sudut pandang cerita dari Burima. Point of view Burima. Ini waktu beberapa tahun silam ya, sebelum mereka melakukan pesugihan. Terdengar ketukan pintu. Tok 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 tok. Burima, buka pintunya. Terdengar suara orang mengetuk pintu. Siapa ya? Sore-sore begini yang datang ke kontrakanku. Aku langsung bergegas membuka pintu. Ada apa, Pak Ilham? Ternyata yang datang adalah Pak Ilham. Dia adalah teman suamiku yang sama-sama bekerja sebagai tukang kuli bangunan. Wajahnya terlihat panik. Burima, Pak Heri kecelakaan, Bu. Sekarang dia dibawa ke puskesmas, kata Pak Ilham. Rasanya mendadak tubuhku menjadi lemas setelah mendapat kabar dari Pak Ilham. Langsung kubawa ketiga anakku Aldo, Lisa dan Amel. Aku bergegas menuju ke puskesmas yang tadi Pak Ilham sebutkan. Di sana sudah ada beberapa teman suamiku yang sedang berjaga di ruang UGD puskesmas. Dari kejauhan aku mendengar suara suamiku mengerang kesakitan. Aku langsung berlari untuk menghampiri suamiku. Kulihat dia sedang terbaring dengan banyak luka di sekujur tubuhnya. Tanpa terasa air mata mengalir di pipiku. Disusul tangisan ketiga anakku. Maaf, apa benar ini istrinya Pak Heri? Tanya seorang perawat puskesmas. Iya Bu, saya istrinya, kataku dengan khawatir. Suami ibu harus segera dirujuk ke rumah sakit besar. Soalnya dia mengalami beberapa patah tulang di tangan dan kakinya, kata perawat tersebut. Cepat bawa suami saya ke rumah sakit, Bu. Selamatkanlah dia, kataku. Tanpa berpikir bagaimana biaya yang harus dikeluarkan untuk perawatan suamiku, kami langsung membawanya ke rumah sakit. Yang terpenting sekarang adalah suamiku selamat. Akhirnya sampailah kami di rumah sakit. Suamiku sudah ditangani oleh dokter. Sekarang aku harus membayar administrasi perawatan suamiku. Betapa terkejutnya aku ketika melihat kwitansi pembayarannya yang menunjukkan angka 30 juta. Dari mana aku mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat? Untuk biaya kehidupan sehari-hari pun kami pas-pasan. Sementara keluargaku jauh di kampung dan kehidupan mereka sama tidak jauh beda denganku. Aku teringat pada Mbak Ratih. Dia adalah kakak suamiku yang kehidupannya lumayan sukses dibandingkan yang lainnya. Aku pikir lebih baik aku meminjam uang kepadanya. Dengan langkah gontai dan tergopoh-gopoh, aku berangkat menuju rumah Mbak Ratih, berharap dia mau meminjamkan uangnya padaku. Mas Heri kecelakaan, Mbak, kataku sambil menangis. Apa? Kapan? Lalu di mana dia sekarang? Bagaimana keadaannya? Tanya Mbak Ratih. Tadi sore dia ditabrak oleh mobil ketika berjalan kaki menuju kontrakan. Tapi mobil yang menabraknya melarikan diri. Sekarang dia ada di rumah sakit, sudah ditangani dokter. Kedatangan saya ke sini mau meminjam uang untuk biaya rumah sakit, kataku memelas. Raut wajahnya seketika berubah menjadi sinis mendengar penuturanku. Memangnya mau minjam uang berapa? Kata Mbak Ratih ketus. 30 juta, Mbak. Hei, kamu sudah gila ya? Uang sebanyak itu dari mana? Lagian kalian juga gak bakalan sanggup membayarnya. Harusnya kalian itu jangan boros, harus banyak nabung. Jadi pas lagi dibutuhkan begini uang kalian ada, kata Mbak Ratih menceramahiku. Tapi Mbak, Mas Heri hanya bekerja sebagai kuli bangunan dan saya hanya berjualan gorengan keliling. Itu semua hanya cukup untuk makan kami sehari-hari, bayar kontrakan, dan biaya sekolah anak-anak kami, kataku membela diri.
Alah, alasan saja. Emang dasar kamunya saja sebagai istri tidak pandai mengatur keuangan suami, kata Mbak Rati. Lalu dia masuk ke dalam kamarnya dan kembali lagi. Nih, ini ada duit 500.000. Anggap saja itu sebagai bantuan saya untuk mengobati Harry. Sekarang pergi sana. Nanti saya menjenguk kalau suami saya udah pulang, kata Mbak Rati sambil melemparkan uangnya ke atas meja. Betapa teririsnya hatiku, padahal adik kandungnya sendiri butuh bantuan, tapi dia malah menghina aku, bahkan melemparkan uang yang dia berikan seakan aku ini pengemis. Aku meminta bantuannya karena aku tahu dia mempunyai banyak uang, usahanya maju, emasnya banyak, hewan ternak pun banyak, tapi ya sudahlah, mungkin ini nasibku. Tapi awas saja, kalau roda sudah berputar, akan kubalas dia, karena sudah sering dia menghina kami, bukan sekali ini saja. Aku memungut uang yang dia berikan dan mengucapkan terima kasih, tapi dia tidak menjawabnya sama sekali. Harus kemana aku mencari uang sebanyak itu? Lalu aku teringat pada Pak Bejo. Dia adalah seorang rentenir di kampungku. Mungkin jalan satu-satunya hanyalah meminjam uang kepadanya, meskipun aku tahu bunganya sangat besar dan mungkin kami akan sulit mengembalikannya. Tapi mau bagaimana lagi kalau suamiku tidak selamat? Bagaimana aku membesarkan ketiga anakku? Ada suamiku saja hidup kami susah, apalagi kalau dia tidak ada. Dengan cepat akhirnya aku dapat pinjaman dari Pak Bejo dengan beberapa kesepakatan yang aku setujui. Meskipun hampir semuanya menguntungkan dia, tapi hanya inilah jalan satu-satunya. Akhirnya suamiku bisa terselamatkan dan sembuh. Tapi masalah tidak berhenti sampai di sini. Kami harus membayar hutang pada Pak Bejo setiap bulannya. Aku yang sekarang menjadi tulang punggung keluarga dan dibantu Aldo berjualan gorengan keliling hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara untuk membayar hutang, kami belum bisa, karena suamiku masih belum bisa bekerja, masih dalam proses pemulihan pasca kecelakaan. Hutang kami semakin lama semakin membesar. Semua barang-barang yang ada di kontrakan sudah mereka sita, sampai akhirnya kami sudah tidak punya apa-apa lagi untuk membayarnya. Di suatu malam terdengar orang menggedor pintu kontrakan dengan kasarnya. Dur, buka pintunya! Terdengar suara orang berteriak untuk membuka pintu. Aku dan ketiga anakku berpelukan karena takut, sementara suamiku dengan tertati-tati membuka pintunya. Di luar telah berdiri dua orang laki-laki dengan badan besar berotot, kulit berwarna coklat pekat dan tinggi, membuat nyali kami menciut melihatnya. Salah seorang dari mereka menarik kerah baju suamiku dan mengancam, "Bayar hutangnya sekarang, kalau tidak istri dan anakmu akan mati," kata mereka dengan mata melotot. Aku dan ketiga anakku semakin berpelukan kencang. Amel yang masih kecil menangis. Iya Pak, nanti saya bayar, kata suamiku terbata-bata. Nanti kapan? Sudah sebulan ini kalian menunggak. Kau mau aku habisi? Kata salah seorang bodyguardnya, Pak Bejo, dengan semakin kencang menarik kerah baju suamiku, membuatnya sedikit tercekik. Bapak. Amel dan Risa memanggil ayahnya sambil menangis, mendengar ayahnya akan dihabisi. Mereka berusaha lari untuk menghampiri ayahnya, namun aku dan Aldo menahannya. Saya berjanji dalam sebulan ini saya bakalan melunasi utang saya. Saya janji, tapi saya mohon sekarang lepaskan saya dan keluarga saya, kata suamiku terus memohon. Sebulan? Itu terlalu lama. 2 minggu lagi kami akan datang ke sini. Kalian harus sudah menyiapkan uangnya. Kalau tidak, kalian lihat saja nanti, kata bodyguard Pak Bejo mengancam, lalu membanting pintu kontrakan kami dengan keras. Brak! Aku dan ketiga anakku langsung menghampiri Mas Heri yang terlihat lemas. Bapak tidak apa-apa kan? Kata Aldo. Ketiga anakku langsung berhambur memeluk ayahnya. Bapak tidak apa-apa nak, kata suamiku menenangkan ketiga anakku.
Bagaimana ini, Mas? Bagaimana kita bisa membayar semua hutang kita dalam waktu sesingkat itu? Aku takut, Mas. Kalau mereka datang lagi dan kita masih belum bisa membayarnya, pasti kita semua akan dihabisi. Kataku penuh ketakutan. Dan dari sinilah, karena waktu hanya 2 minggu, Mas Heri atau bapaknya Aldo bertemu dengan Gito dan akhirnya melakukan pesugihan. Seperti apa tahapannya Pak Heri bertemu Mbak Gito dan menunjukkannya ke dukun untuk melakukan ritual pesugihan? Nanti ada di bagian berikutnya ya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman ya udah mau menyimak kisah ini di sini.